Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Bayu Kurnia Rahman dengan NIM 2105360 dan rekan saya Fadila dengan NIM 2105313. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya gerakan koperasi di dunia. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Yang pertama adalah pengertian menurut bahasa. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni cooperation. Jika dalam bahasa Indonesia artinya adalah kerjasama. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang berlandaskan prinsip koperasi. Sedangkan pengertian koperasi menurut Muhammad Hatta adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan azas kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua adalah sejarah koperasi. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Koperasi ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberté, égalité, fraternité, yang artinya adalah kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Lalu para anggotanya berkumpul membuat pedoman kerja dan standar operasional prosedur atau SOP. Untuk mewujudkan visi dan cita-cita mereka, maka terbentuklah Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Awalnya gerakan ini mendapat banyak hujatan, namun pengelolanya dapat membuktikan jika hal ini bisa berkembang dengan baik. Untuk prinsip koperasi sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nilai-nilai dasar pada koperasi. Yang pertama adalah koperasi sebagai badan usaha. Koperasi juga memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku pada badan usaha seperti prinsip efisiensi dan mencari laba. Yang kedua adalah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Jadi koperasi berorientasi pada keterlibatan rakyat banyak sehingga aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi harus sebesar-besarnya dilaksanakan oleh rakyat atau melibatkan rakyat banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fadila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bayu mengenai dampak positif dari koperasi. Dampak positif dari koperasi itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada anggotanya. Yang kedua adalah sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya. Yang keempat adalah memperkokoh perekonomian rakyat atau anggotanya. Ada juga dampak negatif dari koperasi. Yang pertama adalah terciptanya pola ketergantungan yang tinggi antar anggota yang tidak mandiri. Yang kedua adalah pola pikir yang buruk antar anggota. Yang ketiga adalah rentan adanya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Yang keempat adalah masalah individu berpeluang untuk mengacu jalannya operasi koperasi. Baiklah, selanjutnya adalah tokoh koperasi Indonesia. Yang pertama adalah R.A. Arya Wiraatmaja. Beliau dikenal sebagai pelopor gerakan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, R.A. Arya Wiraatmaja yang sebagai Pati Purwokerto mendirikan lembaga bagi petani negeri. Bank tersebut dilanjutkan oleh Der Walt van Waterwand yang dikenal sebagai Hub and Superbank dengan anggotanya kebanyakan adalah Sutomo. Ketika mendirikan organisasi Budi Utomo, salah satu fokus DR Sutomo adalah mengembangkan perekonomian sejenis koperasi. Koperasi yang berniat beliau dirikan adalah koperasi konsumsi, khususnya untuk kalangan rumah tangga dan rakyat jelata. Meskipun banyak pertentangan, semangat DR Sutomo tetap tercatat sebagai sejarah koperasi di Indonesia. Selanjutnya adalah yang sangat banyak kita kenal, yaitu tokoh dari koperasi Muhammad Hatta. Pahlawan ini, pahlawan proklamasi Indonesia yang dikenal dan dikenang pula sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada buku yang bertemakan ekonomi kerakyatan yang berisi esai yang ditulis oleh Muhammad Hatta yang sangat menjabat sebagai Wakil Republik Indonesia
karena jasa beliau yang sangat besar ketika Kongres Koperasi kedua berlangsung. Muhammad Atta dianugerahi dengan gelar tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.